kembali lagi di channelnya Gisian Family sama aku Gina. Dan kali ini aku mau cerita mengenai pengalaman aku saat aku nggak kerja selama 3 bulan kemarin pada saat hamil dari trimester kedua ke trimester ketiga yang udah aku ceritain di video sebelumnya. Terus aku nggak dapat gaji, tapi aku dianjurkan dan disarankan untuk mengapply SUBYO-THT atau tunjangan sakit dan cedera bagi pekerja. Di video ini aku mau cerita secara detail mengenai pengalaman tersebut, dari mulai gimana cara ngajuinnya, terus juga apa yang harus dilakukan gitu, terus berapa dapatnya dan kapan ditransfernya. Oke, langsung aja dimulai. Pertama-tama, waktu pas ngejalanin kehamilan di trimester kedua kemarin, seperti yang aku udah sebutkan di video sebelumnya, itu waktu usia kandungan 19 mingguan aku tepar. Ya, karena aku terkena gejala anemia. Dan membuat kondisi aku tuh drop. Terus hingga akhirnya HB aku tuh jadi 9. Dan aku benar-benar gak bisa berkegiatan, apalagi untuk pergi bekerja. Akhirnya sejak saat itu aku tuh istirahat total di rumah, rebahan. Awalnya cuma kira 2 minggu, jadi atasan ngasih sampai akhir Juli, tapi ternyata kondisi aku belum membaik sampai mendekati hari persalinan, di usia kandungan yang udah semakin besar, di usia kandungan yang udah bisa ambil cuti. Akhirnya aku sejak saat itu terus meliburkan diri. Dan aku ambil cuti sebelum melahirkan itu karena HPL aku 2 Desember 2022, jadi aku ambil cuti. Dan dari keterangan ada patternnya gitu, kalau misalnya HPL tersebut bisa cutinya dari sejak tanggal berapa gitu kan, dan aku dapat di tanggal 22 Oktober. Nah, selama libur bener-bener rebahan, istirahat total di rumah itu, aku nggak ngegunain jatah cuti aku yang sudah tinggal sedikit. Jadi aku bener-bener bolos, dan kalau bolos nggak kerja tentu aja nggak dapat gaji dari perusahaan sepeser pun. Tapi tagihan-tagihan kayak sewa rumah gitu kan, terus iuran asuransi kesehatan, terus pensiun, pajak residen gitu kan, terus tagihan-tagihan lainnya gitu kan masih harus tetap dibayar gitu. Terutama sewa rumah sih, soalnya kan kita di sini tinggal nyewa ya, bukan rumah sendiri. Tagihan tersebut tuh karena aku nggak punya gaji lagi, jadi harus ditransfer gitu kan. Kalau misalnya awalnya tuh, kalau misalnya kerja kan otomatis dipotong dari gaji gitu. Tapi karena aku meliburkan diri, bolos kerja, nggak digaji, nggak dipotong. Malah yang ada di slip gaji aku tuh jadinya minus. Kayak gini. Minus, dan segitu yang harus aku bayar di sini ya. Nah, tunjangan ini tuh tunjangan yang diberikan oleh asuransi kesehatan. Dan tunjangan ini tuh diberikan untuk para pekerja gitu yang nggak bisa kerja, sakit gitu. Tapi ingat, tunjangan ini bukan sakit karena kecelakaan kerja, karena kalau kecelakaan kerja itu beda lagi. Nah, secara pengajuannya tuh pertama harus memenuhi syarat dulu. Terus syaratnya gimana gitu kan. Jadi pertama tuh, si pekerja tuh mengalami sakit cedera itu tentu aja, baik itu mau dirawat di rumah sakit atau misalnya di rumah nggak bisa kerja, harus lebih dari 3 hari. 3 hari itu berkelanjutan gitu, terus menerus gitu kan. Dan 3 hari tersebut tuh merupakan masa tunggunya. Jadi contohnya misalnya bolosnya tuh dari tanggal 1 sampai tanggal 15 gitu kan, maka tanggal 1 sampai tanggal 3 itu masa tunggunya. Dan tanggal 4 sampai tanggal 15 itu karena nggak kerja, jadi di tanggal tersebut tuh bisa diajukan gitu, kamu akan menerima uang untuk tanggal 4 sampai tanggal 15. Jadi kalau misalnya kayak
loncat-loncat gitu, masuk terus libur lagi, masuk libur lagi, masuk libur lagi, kayak gitu tuh tidak memenuhi syarat. Jadi itu syaratnya. Terus selama libur tersebut tuh benar-benar nggak nerima gaji gitu, maksudnya tuh nggak ngegunain cuti juga enggak gitu, jadi benar-benar bolos gitu. Misalnya nggak ngegunain jatah cuti juga gitu kan, terus benar-benar gajinya nol, zero. Jadi bisa. Cara pengajuannya tuh ya gampang sih menurut aku, ya kerja sama perusahaan sebenarnya HR. Jadi pertama tuh ada formulir gitu, kamu bisa cetak formulirnya di website ini, Jinkoku Kenko Hoken Kyokai gitu kan. Di situ tuh bisa di-download terus di print. Kemudian formulir itu tuh 4 lembar, terdiri dari 4 lembar. Jadi lembar pertama itu kita yang isi data diri mengenai nomor asuransi kesehatan, kayak begini. Asuransi kesehatan, terus nomor rekening kita berapa, nama kita, alamat kita, data diri kita, intinya gitu kan. Terus yang lembar kedua berdasarkan keterangan yang diberikan oleh si dokter nanti. Jadi dokter itu akan ngisi di lembar keempat, dan lembar ketiga itu diisi oleh perusahaan, dan lembar 4 diisi oleh dokter kan tadi. Nah, berdasarkan pengalaman aku tuh alurnya tuh ya, aku pas ke dokter gitu kan, dimana tempat didiagnosa gitu kan, meminta untuk mengisi formulir di lembar keempat. Udah gitu hasilnya tuh nggak langsung jadi, kita harus nunggu. Dan kalau jadi akan diberitahu, kamu bisa ambil sendiri ke rumah sakit atau minta dikirimin. Tentu aja ada biaya tambahan untuk pengiriman. Setelah lembar keempat diisi sama dokter gitu, petugas kesehatan, nah lembar 1 kan diisi sama kita, aku nggak isi lembar kedua, biarin aja soalnya kan ada lembar keempat. Terus kasihlah ke HR, ke perusahaan kita di mana tempat kita bekerja. Mereka akan mengurus dan mengisi bagian di lembar ketiga, kemudian mereka akan menindaklanjuti formulir tersebut dengan cara mengirimkannya ke pihak asuransi. Aku hanya tunggu saja, hanya tunggu dengan sabar hingga uangnya ditransfer, karena pertama kan kalau pertama kali kita ngajuin tentunya mereka akan bukan menseleksi ya, mengecek gitu kan data-data keterangan yang kita isi. Dan kebanyakan yang aku lihat dari pengalaman-pengalaman orang lain, katanya membutuhkan waktu untuk pengajuan pertama karena gitu, ngecek untuk valid atau tidaknya sebuah data tersebut, dokumen tersebut tuh membutuhkan waktu. Apalagi kalau misalnya ya ada banyak yang daftar gitu. Nah, kalau misalnya udah di approve sama mereka, biasanya mereka akan mengirimkan surat pemberitahuan. Pemberitahuannya tuh kayak gini. Nah, aku udah dapet 3 karena aku bolos 3 bulan kan. Jadi Juli, Agustus, September. Juli, Agustus, September. Oktober aku cuti, jadi aku nggak pakai Subio TAT. Pemberitahuan ini tuh isinya itu mengenai nominal yang akan kita terima, terus jadwal pengiriman uangnya kapan gitu-gitu. Nih contohnya kayak begini. Di situ kita akan dijelaskan pemberitahuan mengenai kapan sih akan dikirimnya, kemudian ke nomor rekening yang telah kita isi kemarin. Coba kita cek benar atau enggaknya gitu lah pokoknya. Seperti ini, dan nominalnya tentunya. Kalau orang lain katanya kan membutuhkan waktu, ada yang sampai sebulan, 2 bulan pada saat pengajuan pertama kali. Aku waktu itu nggak sampai sebulan sih. Jadi waktu itu aku inget banget, waktu aku dapat si lembar yang udah diisi sama dokternya tanggal 7, yang untuk pertama kali ya, tanggal 7 Agustus. Udah gitu aku serahin ke HR-nya itu sekitar tanggal 10 gitu, tanggal 11. Kemudian pemberitahuannya itu datang tanggal 22. Kemudian di pemberitahuan itu tuh aku dikasih tahu kalau misalnya akan ditransfernya itu tanggal 23. Jadi berapa tuh? 10 sampai
14 harian lah, mungkin 2 mingguan kali ya, butuh waktu cuma 2 mingguan untuk masalahku. Mungkin karena aku emang dari apa ya, sejak 2021 aku aku pemeriksaan, jadi mungkin mereka udah ada listnya tuh si Gina memakan banyak biaya sekali bolak-balik ke rumah sakit. Jadi nggak usah lama-lama, ya udah gitu. Besar uangnya tuh didapat tuh beragam gitu kan, itu tuh tergantung berapa banyak sih gaji yang kita terima tiap bulannya gitu kan. Dan masing individu itu kan jelas beda ya, tapi yang jelas adalah akan menerima gajinya tuh akan menerima uangnya tuh 2/3 gitu kan, total dari gaji harian gitu. Jadi gaji hariannya itu dapat tuh dari ini, rumus kayak gini nih. Kayak gini rumusnya. Seriusan aku nggak tahu gimana caranya. Kalau misalnya kalian ngerti, silakan dicek sendiri. Aku juga nggak ngerti, pokoknya ya intinya dapat segitulah pokoknya. Dan pengajuan ini tuh harus dilakukan tuh setiap bulan. Kalau misalnya panjang, nggak bisa dilakukan di bulan tersebut. Misalnya kayak kita tuh liburnya di bulan Juli, terus pengajuannya tuh di akhir Juli misalnya, itu nggak bisa. Jadi ketika misalnya liburnya di bulan Juli, kita harus mengajuinya di bulan Agustus gitu kan. Jadi minta ke dokternya juga untuk ngisi itu di bulan Agustus gitu. Terus tiap bulan, jadi kalau misalnya bulan Juli lakuin di Agustus, kalau misalnya Agustus di September, kalau misalnya September di Oktober, kayak gitu seterusnya. Ini tuh batas maksimal untuk mendapatkan uang tunjangannya itu panjang sih, lumayan. Jadi 1 tahun 6 bulan. Jadi kamu bisa sakit tepar sampai 1 tahun 6 bulan gitu perawatan, nggak kerja. Ya, begitulah ceritaku, pengalaman mengenai Sobio THT yang aku dapetin, uang yang aku dapetin ketika aku bolos kerja selama 3 bulan tanpa menerima gaji. Jadi lumayan dapat uang tambahan, uang buat sehari-hari, meskipun emang tidak bisa menutupi semuanya gitu. Oke, segitu dulu. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa kalau misalnya mau dukung silakan, baik di subscribe atau mau komentar juga silakan. Jadi bye bye, sampai ketemu lagi.